Oke, jumpa lagi dengan Bapak di sini untuk membahas proses penggambaran ragam hias dengan pola penyusunan konstruksional. Kemarin di pertemuan kita pada minggu lalu sudah kita bahas bagaimana proses pengerjaannya. Ya, di sini sudah ada beberapa tahap proses pengerjaan. Ya, mulai dari yang pertama kemarin dari sudut, ya, bagian sudut yang di sini sudah kita jiplak menggunakan mal yang sudah terlebih dahulu diberikan kertas karbon. Ya, ini dalam satu kertas karbon ini bisa menghasilkan sampai 1, 2, 3, 4, 5 cetakan ya. Nah, jadi di cetakan terakhir, cetakan yang kelima ini bagian dari kertas karbonnya sudah mulai buram. Nah, jadi kalau anak-anak kalian menemukan hal yang sama seperti ini, kita bisa tempel kembali kertas karbon di bagian belakang ini lagi dengan cara ambil lagi double tipnya. Ini nggak perlu dibuka, ambil double tipnya, ya, potong sedikit-sedikit, kasih di masing-masing sudutnya 1, 2, 3, 4. Habis itu tempelkan, ya. Jadi ini nggak perlu dibuka karena kalau kamu nanti paksa buka, bisa nanti jadinya berpengaruh kepada kertas malnya bisa. Oke, ini dia. Berarti ini sudah siap bisa digunakan. Tinggal kembali lengketkan solatif untuk perekat ke kertas supaya motifnya nggak bergerak. Taruh di dua sisi pun sebenarnya sudah cukup ya. Dua sisi diagonal ya, diagonal, tam. Oke, kita akan lanjut masukkan motifnya ke sini. Ya, rapat aja dibuat. Habis itu siapkan pensilnya atau pulpen yang sudah macet ya. Kembali kita jiplak. Ingat, proses penjiplakannya nggak perlu kuat-kuat, pelan aja. Itu sudah langsung nampak ya, supaya cepat habis. Mulailah proses penjiplakan pada satu-satu bagian motif sampai selesai ya. Jadi jika menurut kamu semuanya sudah bisa sudah selesai kamu jiplak, yakinkan dulu dengan membuka salah satu solatifnya, jangan sekali semua. Misalnya kita buka dari sini untuk ngecek apakah memang betul-betul semua sudah dijiplak dengan benar. Kita lihat perlahan, cek ya yang mana yang belum. Jika masih ada misalnya yang belum, kamu tinggal kembali lengketkan, baru di bagian mana yang belum kamu jiplak. Nah, seperti itu proses kerjanya. Nah, misalnya di sini, ini motif matinya belum ada di sini ya. Berarti yang ini akan kita kerjakan. Ya, kamu lengketkan lagi, baru kerjakan di sini. Nah, jadi kalau misalnya kita cek, berarti otomatis sudah ada. Oke, ya, kalau semuanya sudah lengkap, tidak ada lagi yang tidak kejiplak, berarti kita tinggal bisa buka dan lanjutkan ke posisi berikutnya. Ya, ini yang kemarin yang Bapak bilang. Ketika masuk ke cetakan yang keempat, ya, yang di sini secara berurutan ini, ya, maka nanti kamu akan menemukan yang seperti ini ya. Ya, lihat. Ini motifnya sampai di sini, lewat dari garis pinggir, ya. Jadi supaya menghindari ini, supaya nggak kena motifnya ke garis pinggir, kita akan kasih kertas sampai batas dari garis pinggirnya.
Jadi kalau seandainya pun kejiplak, ya kita tidak mengenai dari batas garis pinggir, supaya garis pinggirnya tetap bagus ya, tidak jorok atau tidak terjiplak. Ini dia, ketika sudah kita kasih dia pembatasnya menggunakan kertas, maka yang terjiplak itu nanti di wilayah garis pinggir adalah garis ini, asapnya kertas bantunya. Nah, jadi seperti itu dia anak. Ya, ini dia hasilnya dari proses pencetakan dengan menggunakan mal, yaitu pola penyusunan motif pola penyusunan motif konstruksional. Ya, jadi kendalanya sih memang jika ini agak bergeser maka akan ada nampak dia efek-efek hitamnya berasal dari karbon tersebut ya, tapi nggak apa-apa. Nanti untuk selanjutnya kan ini kita akan tebalkan ini menggunakan spidol semuanya dulu garisnya, spidol hitam. Ingat, kasih spidol yang kecil, jangan seperti spidol marker supaya nggak menutup semuanya ketebalan garisnya. Ambillah spidol yang kecil supaya bisa hanya menutup bagian dari garisnya ini saja, yang kecil dia matanya ya, jangan yang besar seperti spidol untuk papan tulis. Oke. Ya, ini dia hasil dari proses pencetakan menggunakan mal. Selanjutnya yang bagian kosong ini kita akan isi dengan pola penyusunan motif non konstruksional. Kamu bisa cari lagi jenis-jenis motif flora maupun fauna ya, ataupun alam benda yang bisa kamu eksplorasi ke sini ya. Bagaimana caranya Pak? Ya gampang saja, kamu bisa lihat di internet dari HP-mu, baru gambarlah apa yang bisa kamu gambar di sini ya. Misalnya nih Bapak ini ingin menggambar pola motif flora juga, yaitu pola motif yang disebut dengan pola motif tumbuhan ya. Oke, jika dirasa sudah selesai, baru kita bisa tambahi dengan bubble-bubble juga supaya cantik bisa. Demikian, seperti ini dia pola penyusunan motif non konstruksional. Pengulangannya memang ada pengulangan motif, tetapi dia secara tidak beraturan. Ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya kecil, ada yang nampaknya bagian dari ujung daun, ada yang nampak dia ujungnya nggak nampak, atau bagian pangkalnya juga nggak nampak. Jadi disusun secara tidak beraturan. Jadi berbeda dengan yang ada di sini ya. Ini semua motifnya sama persis karena kita menggunakan cetakan, sedangkan ini bebas cara pengolahannya. Ya, setelah selesai ini tinggal kamu tebali sekali lagi pakai spidol. Setelah itu warnailah dengan kurang lebih paling banyaklah 4 warna, karena banyaknya warna bukan menjamin akan bagus hasilnya ya. Jadi 2-3 warna pun sebenarnya sudah cukup. Yang penting kamu bisa konsisten di warna-warnanya semuanya supaya bagus. Ingat, yang diwarnai motif dan juga latar belakang juga termasuk harus diwarnai. Oke, selamat berkarya, kerjakan sebagus mungkin, dan pasti ya Bapak yakin kamu akan juga mendapatkan hasil nilai yang maksimal maupun memuaskan. Oke, thank you, good luck.